Gunung Kawi, kisah Dewi Kilisuci dan Raden Jakatarup. Jejak cinta mistis di balik kabut abadi pegunungan Jawa Timur. Di balik lebatnya hutan dan sejuknya udara Gunung Kawi, tersimpan kisah tua yang tak lekang oleh zaman. Gunung yang terletak di perbatasan Kabupaten Malang dan Blitar ini bukan hanya dikenal sebagai tempat pesugihan atau ziarah spiritual, tetapi juga sebagai panggung mistis bagi pertemuan dua tokoh legendaris tanah Jawa, Dewi Kilisuci, sang putri pertapa, dan Raden Jakatarup, si pemuda yang mencuri selendang bidadari. Disinilah, menurut legenda tua yang diwariskan secara lisan dan tertulis, cinta, kesaktian, dan takdir saling bertaut, melahirkan mitos abadi yang terus menggema dari lereng Gunung Kawi. Dewi Kilisuci, sang putri pertapa dari Kerajaan Daha. Dewi Kilisuci adalah putri dari Sri Maharaja Erlangga, raja besar dari Kerajaan Kahuripan yang kemudian membagi wilayahnya menjadi Kerajaan Jenggala dan Panjalu, Kediri. Kilisuci dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kemurnian dan kesaktiannya. Ia menolak semua pinangan bangsawan dan raja, memilih hidup sebagai pertapa wanita di Goa Selomangleng dan kemudian di wilayah Gunung Kawi. Dalam cerita rakyat dan naskah kuno seperti Serat Calon Arang dan Babat Panji, Kilisuci digambarkan sebagai wanita suci yang hidup dalam tapa brata berat. Ia berjanji akan menjaga kesuciannya hingga akhir hayat demi menjaga keseimbangan alam dan membayar karma masa lalu kerajaannya. Dewi Kilisuci diyakini moksa, menghilang secara gaib menuju alam spiritual, di Gunung Kawi. Namun sebelum moksa, kisah hidupnya sempat bersinggungan dengan satu tokoh laki-laki misterius, Raden Jakatarup. Jakatarup, pencuri selendang yang menantang langit. Nama Raden Jakatarup mungkin lebih dikenal sebagai tokoh legenda rakyat dari daerah Jawa Tengah. Ia adalah pemuda tampan dan sakti yang mencuri selendang seorang bidadari bernama Nawang Wulan, lalu menikahinya. Namun dalam beberapa versi lokal di Jawa Timur, terutama dari kisah lisan Gunung Kawi dan sekitarnya, disebutkan bahwa setelah Nawang Wulan kembali ke Kayangan, Jakatarup melanjutkan petualangannya dan melakukan perjalanan spiritual ke arah timur, hingga akhirnya bertemu dengan Dewi Kilisuci di Gunung Kawi. Keduanya bertemu bukan karena kebetulan, melainkan karena garis takdir dan pencarian ilmu kesempurnaan jiwa. Jakatarup, yang kala itu sedang mencari makna kehidupan setelah ditinggal sang bidadari, bertemu Kilisuci dalam keadaan bertapa di puncak gunung berkabut. Pertemuan dua jiwa sakti. Dalam satu malam berkabut, Jakatarup yang tengah bertapa dan memohon petunjuk, mendengar suara suluk halus dari balik batu besar. Ia mendekat, dan disitulah ia melihat seorang wanita muda bermandikan cahaya bulan. Jalah Dewi Kilisuci. Pertemuan mereka menjadi pembicaraan dalam banyak kisah rakyat. Dikisahkan bahwa Jakatarup jatuh cinta pada pandangan pertama, namun berbeda dari kisahnya dengan Nawang Wulan, kali ini ia tidak mencuri, tidak memaksa, dan tidak membohongi. Ia mengutarakan niat dengan jujur dan penuh rasa hormat. Namun Kilisuci, yang telah bersumpah menjaga kesucian hingga moksa, menolak dengan halus namun tegas. Ia berkata, "Raden, engkau bukan laki-laki biasa. Tapi jalan kita berbeda. Aku harus menjaga keseimbangan dunia dengan kesendirianku, dan engkau akan menemukan takdirmu di jalan lain." Mendengar itu, Jakatarup tidak marah, tidak bersedih. Ia justru berterima kasih, lalu duduk bersila dan ikut bertapa di kaki Gunung Kawi, menunggu petunjuk selanjutnya dari alam gaib. Gunung Kawi, kawasan mistis, simbol dua energi. Sejak saat itu, Gunung Kawi dipercaya menjadi tempat pertemuan dua energi besar. Energi maskulin spiritual dari Jakatarup, si petapa pengembara, pencari hakikat hidup. Energi feminin suci dari Kilisuci, sang penjaga kesucian dan penjaga keseimbangan alam. Konon, aura ini masih terasa hingga hari ini. Para peziarah yang datang ke Gunung Kawi sering merasakan dua jenis energi, getaran kekuatan laki-laki, ambisi, perlindungan, keberanian, dan getaran kekuatan wanita, ketenangan, keheningan, pembersihan jiwa. Tak heran, Gunung Kawi kini menjadi tempat ritual dan spiritual bagi banyak kalangan. Mulai dari orang Jawa tradisional, keturunan Tionghoa, hingga peziarah dari luar negeri datang untuk tirakat, meditasi, dan mencari wangsit di tempat yang dipercaya sebagai titik energi besar Nusantara ini. Moksa dan keabadian. Dalam legenda lokal, dikisahkan bahwa suatu malam Kilisuci menghilang dari puncak Gunung Kawi tanpa jejak. Sebagian meyakini ia moksa, menyatu dengan alam semesta, meninggalkan tubuh kasarnya, dan menjadi penjaga gaib Gunung Kawi. Sementara Jakatarup, yang ditinggalkan lagi oleh wanita yang dicintainya, tidak larut dalam kesedihan. Ia meneruskan tapa brata hingga menyatu dengan gunung itu. Konon, mereka kini adalah dua penjaga gaib Gunung Kawi. Kilisuci menjaga kesucian, Jakatarup menjaga para pencari petunjuk. Penutup, cinta tak selalu harus memiliki.
Kisah Dewi Kilisuci dan Jaka Tarub mengajarkan bahwa cinta yang paling agung adalah cinta yang rela melepaskan, dan kesaktian sejati lahir dari keikhlasan dan ketulusan. Gunung Kawi bukan hanya tentang pesugihan atau harta duniawi seperti sering disalahpahami, tetapi tentang perjalanan spiritual yang dalam, tempat di mana cinta, ilmu, dan takdir menyatu dalam